Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentino Rizky dari kelas 20 akuntansi B dengan IPM 20.0102.0059 akan mempresentasikan hasil kerja cara pengerjaan modul praktikum audit modul 5. Nah, untuk tugas ini adalah tugas akhir sebagai penugasan mata kuliah praktikum audit. Ini langsung saja kita masuk untuk ke modul 5-nya, yaitu mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Langsung kita masuk ke schedule-nya. Kita lihat di halaman 133 modul 5. Di sini ada kasus yaitu sewa dibayar di muka. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Line untuk periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2018 sebesar 24 juta dan telah berakhir. Dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN untuk periode tanggal 1 bulan 11 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Nah, di sini untuk perhitungannya berarti terdapat pajak yang belum dimasukkan. Nah, untuk pajaknya yaitu sebesar 10%, kita kalikan dengan 30 juta dari total sewa yang dibayar di muka sebesar 30 juta. 10% dari 30 juta yaitu sebesar 3 juta. Di sini kita masukkan ke dalam catatan pemeriksaan dengan jurnal yaitu pare untuk PPN masukkan di debit sebesar 3 juta dari nominal 30 juta dikalikan 10% dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta di kredit. Lanjut untuk kasus yang berikutnya, yaitu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak. Untuk periode sewa, tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa, tetapi pajak belum dilakukan pembayaran. Di sini berarti perusahaan belum mencatat atau belum membayarkan PPh atas sewa Bapak Haryo. Nah, dikarenakan di sini terdapat salah catat karena 20 juta ini seharusnya hanya biaya sewanya, belum termasuk pajak, sehingga kita ambilkan dari total biaya sewa 20 juta dikalikan 10% untuk pajak sebesar 2 juta. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal catatan pemeriksaan, yaitu dengan pare sewa dibayar di muka di debit sebesar 2 juta dari 10% dikalikan 20 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta di kredit. Lanjut untuk yang selanjutnya ada beban di tahun ini yang belum dibebankan atau belum dicatat ya. Tadi untuk sewa kepada PT Betawi Land dengan nilai sewa 30 juta dengan periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2018 sampai tanggal 31 bulan 10 tahun 2019. Nah, berarti di sini hanya terpakai 2 bulan untuk 2018. Kita kalkulasikan berarti 2/12 dikalikan nominalnya yaitu 30 juta. Sehingga beban sewanya sebesar 5 juta. Lalu untuk sewa kepada Bapak Haryo yaitu yang telah terpakai di tahun 2018 ya adalah 1 bulan. Sehingga untuk kalkulasinya yaitu 1/12 dikalikan dengan nilai sewanya sebesar 22 juta rupiah. Sehingga kita lihat untuk beban sewanya sebesar 1.833.333 rupiah. Nah, di sini untuk hasilnya ada 6.833.333 rupiah. Kita catatkan di catatan pemeriksaan yaitu untuk beban sewa tahun 2018 ya karena perusahaan belum mencatat sehingga kita catat di sini. Nah, pare dengan beban sewa di debit besar 6.833.333 rupiah dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 6.833.333 rupiah. Selanjutnya, nah di sini ada premi atau asuransi dibayar di muka. Nah, di sini untuk sudah dilampirkan ada nilai polis, kemudian premi yang dibayar, kemudian ada periode dan nomor polis. Nah, untuk beban asuransinya
Di sini kita memakai di periode 18. Nah, untuk bangunan ini karena hanya dipakai sebesar 9 bulan, nah berarti kita kalkulasikan sebesar 9/12 dikali dengan nilai 15 juta yang karena sudah dibayar. Hasilnya yaitu sebesar 11.250.000. Kemudian untuk perabot dan peralatan juga sama, di 9/12 dikali 1.200.000 menghasilkan 900.000 sebagai beban asuransi. Kemudian kendaraan bermotor terpakai sebesar 7 bulan di tahun 2018, sehingga kita kalkulasikan sebesar 7/12 dikalikan 3 juta dan menghasilkan 1.750.000. Lalu untuk persediaan kita udah menggunakan sebesar 6 bulan di tahun 2018, sehingga kita mengkalkulasikannya yaitu sebesar 6/12 dikali sebesar 10.800.000 dan menghasilkan beban asuransi sebesar 5.400.000. Untuk jumlah totalnya yaitu sebesar 19.300.000. Nah, untuk hasil total dari beban asuransi ini kita masukkan ke catatan pemeriksaan karena perusahaan belum mencatat untuk beban asuransi di tahun 2018 ini. Nah, untuk catatan pemeriksaannya, jurnalnya PARE untuk beban asuransi sebesar 19.300.000, lalu ada asuransi DPR di muka di kredit sebesar 19.300.000. Selanjutnya kita akan merekap dari data atau dari dokumen-dokumen yang telah diterima dari penerimaan pajak. Ini di halaman 138 buku 1 terdapat dokumen-dokumen bukti pajak. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan bulannya. Nah, untuk bulan Januari ini ada 54.250.000 kita masukkan. Lalu ini juga kita masukkan. Dulu biar mudah. Lalu kita masukkan secara berurutan dari Februari hingga November, karena Desember kita sedang belum kita hitung karena kita sedang pengauditan ini, sehingga kita hanya sampai November. Nah, di sini sudah terlihat untuk jumlahnya dari dokumen, sehingga kita total di sini. Nah, untuk total ini kita tambahkan, jadi bukan dari asalnya Februari langsung totalnya sama, bukan, tetapi dari Januari sebesar 54.250.000, kemudian ditambahkan dengan 44 juta menghasilkan 98.250.000, ditambahkan bulan Maret 44 juta menghasilkan total 142.250.000. Begitupun untuk seterusnya hingga bulan November. Selanjutnya untuk schedule di G yaitu untuk melihat perbandingan dari per klien maupun perhitungan dari per audit. Nah, di sini kita lihat untuk sewa dibayar di muka. Nah, di sini harus kita cek dari schedule-schedule sebelumnya apakah ada sewa dibayar di muka di sisi debit ataukah kredit. Di sini ada sewa dibayar di muka di debit sebesar 2 juta. Sehingga kita masukkan di sini sebesar 2 juta. Lalu apakah di kredit, kita cek lagi apakah masih ada, ternyata ada sebesar 6.833.333 rupiah. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, di sini untuk per audit ini nominalnya masih sama, lalu kita operasikan dengan perbandingannya yaitu ditambah dengan debit sebesar 2 juta, kemudian dikurangi kredit sebesar nominal ini. Nah, menghasilkan 45.166.667 rupiah. Lalu ada asuransi dibayar di muka. Kita cek apakah ada di sebelah mana. Ada di bagian kredit sebesar 19.300.000. Kita masukkan di sebelah kredit. Lalu untuk per auditnya dari nominal awal kita kurangkan karena kredit di sini kita kurangkan sebesar 19.300 menghasilkan 10.700.000 untuk per auditnya, dan untuk totalnya
ada 55.866.667 untuk total per audit. Nah, setelah kita melengkapi dan kita cek sudah masuk semua ke dalam perbandingan ini, lalu kita lanjut ke prosedur audit. Ini prosedur audit bisa kita berikan tanda checklist maupun tanda yang sudah diinstruksikan di buku 1. Nah, untuk mempercepat waktu kita akan menyebutkan angkanya dari daftar. Nah, di sini untuk nomor 1 dari sewa dibayar di muka ada checklist, lalu kita nomor 2 ada checklist juga, nomor 3 kita berikan tanda G, kemudian untuk nomor 4 kita strip karena tidak ada lagi, lalu juga tidak ada, kemudian kita checklist lagi. Selanjutnya untuk asuransi dibayar di muka, untuk poin nomor 1 minta daftar asuransi, kita berikan tanda checklist. Kemudian untuk periksa polis kita berikan tanda checklist. Lalu untuk periksa kebenaran perhitungan premi asuransi kita berikan tanda GI. Setelah itu kita tidak melakukan. Dan untuk pajak dibayar di muka. Nah, di sini rincian pajak dibayar di muka. Kita meminta berarti kita kasih tanda checklist. Lalu untuk periksa bukti pemotongan dan bukti setoran pajak atau SPP kita checklist karena ada. Lalu cocokkan atas bukti potongan, setoran pajak dan bukti besar lakukan vouching karena kita lakukan vouching kita strip. Lalu untuk lakukan rekonsiliasi antara total objek kita tidak melakukan, dikasih tanda strip. Kemudian untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan, yang pertama kita tidak melakukan, dan apabila ada perbedaan saldo neto antara perusahaan PT dan SPT masa pelajari sebab akibat kita juga tidak melakukannya, dan pelajari semua surat koresponden kita tidak melakukan. Nah, mungkin untuk pengerjaan modul 5 cukup sekian. Apabila banyak salah atau kekurangan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran kali ini. Dan penjelasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.